Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Nur Soma, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bareng. Tentunya di antara kalian ada yang sudah kenal saya kan? Nah, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Semoga di masa pandemi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya untuk bisa mengikuti materi pada hari ini yaitu materi bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini mari kita belajar bersama tentang teks fabel pada unsur intrinsik fabel ya. Apa yang disebut fabel anak-anak? Fabel merupakan salah satu cerita tentang kehidupan binatang yang memiliki nilai moral serta budi pekerti. Mengapa menggunakan binatang? Karena pada masa dulu, zaman dahulu, ya, orang itu bercerita merupakan salah satu komunitas untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pelajaran kepada orang lain, ya, berkumpul-kumpul, nah, dengan maksud untuk memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, ya. Nah, apabila kalian melihat KBBI, pengertian fabel adalah cerita yang menggambarkan watak serta budi manusia, namun pelakunya diperankan binatang, sehingga binatangnya itu bisa menangis, bisa bercerita, bisa tersenyum, bisa marah dan sebagainya, ya. Tentunya kalian masih ingat atau sering kalian dengar atau kalian baca cerita tentang si Kancil, ya. Terkenal si Kancil, ya, anak nakal suka mencuri timun. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa membacanya di buku-buku dongeng, di pelajaran, ya, itu. Nah, jadi manfaat fabel itu betul-betul syarat dengan nilai moral. Nah, sekarang mari kita lihat unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu unsur-unsur dalam sebuah karya sastra yang ikut membangun sebuah karya dari dalam. Jadi merupakan unsur utama dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Tema itu pokok cerita. Ya. Jadi yang mendasari cerita. Inti cerita atau inti permasalahan yang dibahas dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot itu jalinan cerita, rangkaian kejadian yang membentuk suatu cerita. Ya. Jadi di sini ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya. Ada perkenalan, ada konflik, ada penyelesaian. Suatu cerita wajib ada konflik. Kalau tidak ada konflik, maka tidak disebut cerita. Ya. Kemudian di dalam cerita fabel itu juga ada latar atau setting. Apa latar? Latar itu yang menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi di dalam cerita fabel itu meskipun ceritanya binatang, meskipun tempat kejadiannya ada di hutan biasanya ya, mungkin atau di tempat lain, di rumah dan sebagainya ya, di pekarangan, itu semua menunjukkan tempat kejadian ya, mesti ada di dalam cerita ya. Kemudian waktunya pagi, sore, malam dan sebagainya itu juga ada di dalam cerita fabel. Nah, suasana dalam cerita, suasana yang menggambarkan bahwa cerita fabel itu menegangkan atau menyenangkan atau menakutkan dan sebagainya itu yang disebut latar suasana. Kemudian di dalam unsur intrinsik
fabel itu ada juga yang disebut sudut pandang atau point of view. Ya, cara pengarang menceritakan tokoh dengan menggunakan tokoh aku atau tokoh dia, ya. Jadi tokoh aku. Tapi kalau di fabel biasanya tokoh diaan, ya. Contohnya suatu hari si kancil berjalan-jalan di hutan. Dia menyapa semuanya. Nah dia itu siapa? Dia si kancil. Ini berarti sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang diaan. Kemudian yang kelima yaitu penokohan. Penokohan ini kan dalam cerita fabel tokohnya binatang. Nah, tokoh binatang tadi juga punya karakter ya. Jadi misalnya si kancil, cerdik si kancil, apa itu? Pembohong misalnya seperti itu ya. Jadi digambarkan dalam cerita. Nah, cara penggambarannya menurut pengarang bagaimana? Bisa digambarkan secara apa ini langsung oleh pengarang. Si kancil adalah anak yang cerdik, misalnya seperti itu. Kalau misalnya melalui dramatik, melalui percakapan, dialog, ya, tokoh si kancil itu berkata, menunjukkan bahwa dia itu sombong. Siapa dulu si kancil? Ya, pasti akan bisa mengerjakan ini gampang. Misalnya seperti itu menunjukkan bahwa tokoh si kancil itu anak yang sombong. Kemudian di dalam fabel akhir cerita itu biasanya ditutup dengan koda atau yang disebut amanat, pesan moral. Ya, itulah kalau menjadi anak yang rajin pasti akan mendapatkan hadiah. Misalnya seperti itu. Itu masuk amanat atau pesan moral ya. Nah, kemudian semuanya sudah anak-anak ini contohnya tema misalnya tema pendidikan, tema persahabatan ya dan sebagainya. Ini kamu bisa melihatnya. Kemudian contoh fabel Serigala Lapar ada bagian awal di sebuah hutan, bagian orientasi, bagian pengenalan ya. Di sebuah hutan hiduplah seorang serigala, bagian pengenalan. Ya, dalam pelajaran disebut orientasi. Kemudian bagian tengah ada konflik. Suatu hari ia merasa kelaparan. Wajahnya tampak pucat, matanya melihat ke sana kemari, menunjukkan konflik. Mulai muncul konflik mencari mangsa. Entah mengapa hari itu hutan tampak begitu sepi, tak seperti biasanya. Hewan-hewan tak menampakkan. Ya, di sini terjadi apa? Tokoh si serigala itu merasa kelaparan, ya kan? Nah, ini menunjukkan konflik, permasalahan muncul sampai akhirnya konflik itu memuncak, ya, puncak ketegangan. Sudah berjalan namun belum juga menemukan mangsa. Secara kebetulan ia melewati sebuah kebun anggur, namun ia tidak begitu membukakannya. Matanya ke sana kemari mencari seekor ayam untuk dijadikan mangsanya, ya. Itu bagian konflik. Nah, bagian akhir penyelesaian menuju masalah diselesaikan. Ia pun lelah, tubuhnya gemetar, perutnya keroncongan. Aduh, perutku lapar deh. Di sini hanya ada kebun anggur, gumanya, ya. Terus disinilah digarap oleh pengarang untuk menggambarkan bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalah. Sekali lagi, jadi contoh fabel, ya, Serigala Lapar di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, konflik, bagian penyelesaian, ya. Nah, apa temanya? Tema fabel tersebut adalah kebohongan demi harga diri. Kemudian unsur intrinsiknya, alur plotnya, ya,
Unsur intrinsik, alur dalam teks serigala. Lapar tadi adalah alur maju, dimulai dari munculnya tokoh serigala lapar sampai buah anggur yang tak bisa diraihnya. Ya, latarnya di hutan, kemudian penokohannya adalah serigala yang sombong. Nah ini ya, amanatnya jangan suka menyombongkan diri, jangan membohongi diri sendiri. Itu amanat cerita. Ya, demikian unsur intrinsik yang bisa kalian pelajari. Nanti selanjutnya tentang kebahasaan teks cerita fabel, ya, yang dibahas di situ ada itu kamu ada penggunaan teks cerita fabel, ada penggunaan tanda petik, ada kalimat langsung, ya, kalimat langsung, tak langsung dan sebagainya. Itu silakan kalian baca, ya, PowerPoint yang akan saya berikan nanti, ya. Silakan dipelajari. Kebahasaan teks fabel, anak-anak, kebahasaan teks fabel merupakan ciri-ciri dari teks fabel. Di dalam teks fabel itu kebahasaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata sandang, si dan sang, ya. Jadi kalau di cerita yang lain mungkin tidak seperti di cerita fabel. Fabel itu si kancil, kita kenal dengan kata si kancil. Si kancil sering digunakan kata si dan sang. Kata sandang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Nah, kata sandang ini tidak mempunyai makna tersendiri, ya. Jadi berarti kalau sudah ada kata bendanya. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata sandang itu ada dua yang sering digunakan, yaitu si dan sang. Ya, si Ali, si Parmin, bukan si ya, penentu di sini. Si kancil, si kelinci, nah, sang kekasih, sang dwi warna, ya, sang saka merah putih dan sebagainya. Itu berarti sang itu adalah kata sandang, ya. Walaupun tidak memiliki arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang tetap memiliki fungsi penting dalam menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisannya, si dan sang itu terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan dengan huruf besar. Ya, bedakan dengan contoh berikut ini. Kalimat pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kalimat kedua, orang itu si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Kata kecil pada kalimat pertama ditulis dengan huruf kecil karena bukan nama, ya. Pada kalimat kedua, kecil ditulis dengan huruf kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Pada fabel nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh sehingga ditulis dengan huruf kapital. Ya. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu dalam fabel itu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa, anak-anak? Kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, ya. Ciri-ciri kalimat langsung menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru digunakan untuk intonasi perintah. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua, ya. Penggunaan tanda petik bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik dua, ya. Ada petik tunggal, tapi di sini yang menggunakan petik dua. Jadi bagian kalimat langsung yang menggunakan tanda petik itu yang disebut petikan langsung.
Jadi yang ditirukan oleh sumber aslinya, ya. Jadi penutup ini loh contohnya, Andi mengatakan aku akan pergi ke sekolah. Ini yang disebut petikan langsung. Diapit dengan tanda petik, ya, ada di depan, ada di belakang. Pengiringnya ini di depan, Andi mengatakan koma, baru tanda petik. Nah, aku orang pertama ini ditulis dengan huruf kapital, ya. Karena kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, ya. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan salah satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiringnya terletak sebelum kalimat petikan, ya. Aku adalah kepompong yang pernah diejek, koma, tanda petik, katanya ditulis huruf kecil, si kupu-kupu, titik, ya. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiringnya terletak setelah kalimat petikan. Ya, tanda petik, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain yang mengiringi kalimat jika petikan itu berakhir. Ya, dengan tanda tanya atau seru. Ya, jadi tidak pakai. Nah, ini anak-anak. Selanjutnya, ini untuk kebahasaan fabel, ya. Selanjutnya kita bahas istilah nih. Kita bahas teks laporan hasil observasi, ya. Laporan hasil observasi pada hakikatnya sama dengan teks laporan hasil pengamatan, yakni teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakan investigasi atau penelitian. Nah, informasinya tentang suatu hal apa adanya, lalu dikelompokkan, dianalisis secara sistematis, ya, sehingga dapat dijelaskan secara rinci dari sudut pandang keilmuan, ya. Nah, teks ini berisi hasil observasi atau riset secara tentang suatu benda, tumbuhan, hewan atau ekosistem tertentu. Nah, biasanya berisi fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, itu. Itu nanti yang membedakan dengan teks deskripsi. Kalau deskripsi hasil pengamatan diamati apa adanya, apa yang dilihat, apa yang didengar, tapi kalau ini harus berdasarkan keilmuan. Itu yang membedakannya, ya. Bagaimana isi teks LHO itu tentang suatu objek. Objek yang dibahas umum, tadi saya sudah jawab, ya. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Ya. Selanjutnya, bagaimana isi? Diulangi lagi ini, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek yang dibahas secara sistematis, dirinci bagiannya secara objektif, ya. Merincinya dari sudut ilmu, mulai dari definisi, klasifikasi, ya. Selanjutnya, berikut contoh laporan hasil observasi. Contohnya perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan kumpulan buku, manuskrip, dan bahan pustaka lainnya yang digunakan untuk keperluan studi atau bacaan. Perpustakaan adalah, dan seterusnya anak-anak. Dan terakhir, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung dalam sebuah sekolah yang dikelola oleh sekolah yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Nah, ini yang disebut definisi, pengertian. Ya, dirangkum jadi satu, diwujudkan dalam sebuah paragraf. Ya, bagiannya, salah satu bagiannya. Selanjutnya, perpustakaan sekolah dikelompokkan berdasarkan jenjang sekolah.
Berdasarkan jenjangnya dikenal adanya perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan SD, perpustakaan SMP, perpustakaan SMA, SMK, dan perpustakaan perguruan tinggi. Setiap jenis perpustakaan sekolah memiliki kekhasan dan seterusnya sampai terakhir ditutup pendidikan dan karakteristik perkembangan siswa atau mahasiswanya. Ini yang disebut bagian yang diklasifikasikan ya, tapi diwujudkan dalam sebuah paragraf ya. Jadi sudah ada 2 paragraf anak-anak. Nah, itu unsurnya nanti. Nah, dalam membentuk paragraf tadi itu kita mengenal kalimat utama dan gagasan pokok. Apa yang disebut kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan pokok. Ya. Contoh, gerusan abrasi disertai penambangan pasir sejak lama menjadi sumber utama kerusakan kawasan Pantai Merauke di Provinsi Papua. Belakangan, ancaman dari keganasan laut serta penambangan pasir itu secara perlahan bisa diredam. Ini semua berkat upaya Pemda Merauke yang dimulai menyulap titik-titik penambangan menjadi kolam ikan. Jadi kalimat utamanya apa anak-anak? Kalimat utamanya kalimat pertama. Gerusan abrasi disertai penambangan pasir sejak lama menjadi sumber utama kerusakan kawasan Pantai Merauke di Provinsi Papua. Ini yang disebut kalimat utama, letaknya di awal. Jadi kalimat utama itu letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama ini mengandung ide pokok, itu ya. Nah, kalimat utama dan gagasan pokok itu saling berkaitan. Jadi, gagasan pokok adalah gagasan utama yang dikembangkan dalam sebuah paragraf, ya. Jadi gagasan itu hanya pikiran, ide pokok, belum kalimat. Nanti kalau diwujudkan, dikembangkan dalam paragraf, maka gagasan itu dimunculkan dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama, ya. Nah, Desa Cikure terletak di seberang Sungai Kure. Desa ini berbatasan dengan Desa Sindan Pacul. Tiap pagi, simponi alam mengiringi derap langkah anak ke sekolah dan para petani ke sawah. Seakan tidak mengenal lelah, kicauan burung dan tiupan angin sawah senantiasa meramaikan desa yang dihuni sebanyak 33 kepala keluarga. Ya, di sini tidak ada kalimat utama, ya, tidak ada kalimat pokoknya. Kalimat-kalimat membangun sebuah gagasan di sini, ya. Jadi kalimat utamanya tidak ada, semua kalimat mendukung ide pokok. Ya, ini yang disebut paragraf deskriptif. Nah, kalau tadi yang awal tadi kalimat utamanya ada di kalimat 1 atau awal paragraf. Itu disebut deduktif, berarti pengembangannya dari pernyataan umum kemudian dijelaskan secara khusus, dikembangkan gitu ya, anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya, kalimat utama dan gagasan pokok sudah di dalam laporan hasil observasi itu ada juga istilah tadi, istilah. Ini, sorry. Nah, ini penggunaan istilah. Istilah itu apa anak-anak? Dalam teks hasil observasi itu ada istilah. Istilah itu kata atau gabungan kata
yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya, infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2009. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Jadi di sini ada dua istilah yang digunakan dalam teks, yaitu virus dan infeksi. Apa virus? Virus itu mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Arti virus selain itu yang lebih ringkas yaitu penyebab atau penularnya penyakit. Apa arti infeksi? Infeksi terkena hama, kemasukan bibit penyakit. Semua ini bisa kalian lihat di sebuah kamus bahasa Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya di teks laporan hasil observasi maupun teks fabel juga ada kebahasaan awalan di dan kata depan di. Apa perbedaan penulisan awalan di dengan kata depan di? Penulisan di sebagai awalan dirangkai dengan kata yang mengikuti dan menyatakan arti dikenai tindakan. Jadi contohnya dibimbing, dikarantina, divaksin, dibuang, ditulis, itu semua dirangkai jadi satu, jangan dipisah, ya. Tapi kalau di itu sebagai kata depan berarti penulisannya dipisah, ya, ada spasi di jalan raya, di sekolah, di kota Malang, ya, di Jakarta. Nah, ingat itu semua menunjukkan tempat, tapi kalau di awalan berarti kata itu berupa kata kerja, ya. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti bisa diulang lagi, dibaca lagi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.